1 jam ke depan akan ngobrol-ngobrol seputar GP Ansor Pemuda dan Pancasila. Sudah hadir bersama kami narasumber dan juga ada rekan Rara yang akan memandu di special podcast kali ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Baik, 103.9 Singosari FM Brebes yang terbaik kami sajikan. Selamat pagi. Dan pastinya untuk kesempatan hari ini di hari Rabu 9 Juli 2020 seperti yang disampaikan Arif bahwa kita selama 1 jam ke depan akan berbicara dengan satu organisasi kepemudaan yaitu JP Ansor, dan kita akan membahas mengenai pemuda dan Pancasila. Sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita untuk pendengar Singosari FM narasumber, dan silakan untuk narasumber bisa memperkenalkan dan menyapa pendengar Singosari FM. Selamat pagi, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan ini silakanlah untuk bisa memperkenalkan dan menyapa pendengar Singosari FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Bapak Ibu, manajer dan kru radio Singosari FM, dulu namanya RSPD. Betul, SPD Rabda. Dan juga para pendengar radio Singosari FM maupun yang bergabung di YouTube ataupun di fanpage Facebook betul. Iya, Singosari FM. Oke. Saya Bayu Rahmawan, Bu, dan para pendengar, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Brebes. Jadi momen ini saya kira sangat spesial dan sangat langka karena memang saya ketua baru di pimpinan cabang, baru 6 bulan, kurang lebih 6 bulan menjabat. Maka perlu kiranya dari manajer kita berkoordinasi akhirnya bisa jadwal untuk talkshow ataupun podcast kali ini untuk menyampaikan beberapa hal kiranya untuk para pendengar maupun sahabat-sahabat masyarakat di Kabupaten Brebes. Oke, terima kasih Mas Bayu Rahman ya. Oke, baik. Selamat untuk bisa saya ucapkan selamat dulu ya. Atas terpilihnya Mas Bayu dipercaya sebagai ketua dari PC GP Ansor untuk Brebes ya Mas ya. 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Oke, Mas. Lantikan kemarin bulan Februari. Oke, Des. Oke, buat pendengar Singosari FM, di 1 jam sekali ada pemuda dan Pancasila. Baik. Ini seperti apa sih Mas? Apa namanya ya? Kita kan tahu ya, Pancasila itu adalah ideologi negara kita, gitu ya. Selain itu juga ada Undang-Undang Dasar 1945 yang pastinya satu hal yang menjadi dasar hukum juga untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sesuai dengan peraturan gitu ya Mas ya, dan peraturan itu sendiri. Ini seperti apa sih Mas Mas Bayu sendiri sebagai ketua JP Ansor dalam penerapan nilai-nilai Pancasila untuk sekarang ini? Jadi saya cerita sedikit tentang histori daripada Ansor. Udah Ansor itu kan badan otonom dari Nahdlatul Ulama, bagian daripada Nahdlatul Ulama yang punya mandat sejarah berkaitan dengan mewadahi para kaum muda, para santri. Dan Ansor ini memang berdiri sebelum merdeka, Mbak. Jadi organisasi yang sudah lama, bukan organisasi yang kemarin sore, bukan organisasi yang baru berdiri, tidak. Tapi Ansor itu organisasi yang lama, bahkan embrio daripada Gerakan Pemuda Ansor, Subhanul Waton, sebuah organ yang dibentuk oleh Mbah Wahab, salah satu pendiri dari Jamiah Nahdlatul Ulama itu kan sudah ada di tahun 1924. Nah, awal berdirinya Ansor dan juga
Nahdlatul Ulama ini tidak terlepas dari situasi imperialisme, semangat untuk terlepas daripada belenggu penjajah, semangat untuk terlepas daripada situasi-situasi yang tidak mengenakan karena situasi dijajah dan seterusnya. Akhirnya Ansor itu lahir melewati tantangan-tantangan zaman, dan juga Ansor itu lahir ikut memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka itu kiranya sebagai bagian daripada yang ikut memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia dan ikut andil di dalam memutuskan sebuah kesepakatan ataupun konsensus awal berdirinya bangsa, salah satunya Pancasila. Maka saya kira Ansor melihat sebuah Pancasila ini tidak hanya sekedar ideologi, falsafah, ataupun yang lebih penting lagi, ini adalah sebuah kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Dan juga Pancasila lahir, ini para alim ulama ini punya andil di dalamnya untuk bisa ikut memutuskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang relevan dengan kondisi situasi bangsa Indonesia dan masyarakat di wilayah Nusantara. Saya kira dengan adanya Pancasila ini masyarakat Indonesia dan kondisi bangsa Indonesia ini sesuai lah, tidak ada terjadi perpecahan dan sebagainya. Saya kira pas untuk kondisi bangsa. Dan Ansor ini punya jargon. Oh, ada tagline-nya ya. Iya, Pancasila Jaya. Pancasila Iya, Jaya. NKRI harga mati. Nah, ini tentu yang saya kira sampai ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ini visi yang selalu, jargon yang selalu kita sampaikan kepada halayak, bahwa Pancasila akan selalu relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat di Indonesia maupun khususnya di Kabupaten Brebes. Nah, bicara pemuda, maka tidak ada yang lain saya kira kecuali para pemuda ini yang nanti akan bisa meneruskan dan juga melestarikan apa yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa. Warisan dari para alim ulama yang ada di Jamiah Nahdlatul Ulama ikut mendirikan bangsa ini, ikut menyepakati konsensus kebangsaan sampai dengan nanti Pancasila ini betul-betul menjadi jati diri, karakter daripada masyarakat Indonesia. Maka khususnya di Kabupaten Brebes, saya kira dengan adanya kita lah, ataupun dengan bersama stakeholder dan juga kelompok-kelompok yang lain yang sepakat dengan Pancasila ini sudah relevan dan sampai dengan sepanjang zaman akan selalu relevan dengan kehidupan masyarakat, ini akan selalu melestarikan, akan ikut andil untuk bisa memberikan pemahaman, memberikan toladan melalui tindakan-tindakan real nyata yang ada di masyarakat. Kira-kira gambarannya seperti itu. Tadi kan artinya berarti ini sebenarnya JP Ansor dan kepemudaan ini sebenarnya hadir sudah sebelum kemerdekaan, dan ini menandakan bahwa memang erat sekali ada kaitannya antara kemerdekaan juga dengan kemerdekaan Indonesia ini dengan adanya JP Ansor begitu. Jadi ya, hadirnya ideologi Pancasila pastinya sudah dipertimbangkan dengan kita sebagai Muslim gitu ya. Nah, pastinya sudah sesuai dengan ajaran seperti itu ya. Baik, jadi yang menjadi suatu pertanyaan mungkin Mas Bayu ya, kan yang kita beragam nih Indonesia gitu ya, beragam Indonesia, dan berbicara mengenai yang namanya pemuda gitu kan, yang sekarang ini gitu dengan berbagai tantangan yang dihadapi, era globalisasi dengan cepatnya juga perkembangan teknologi informasi, pastinya membutuhkan karakter pemuda yang pastinya harus tangguh. Dan kita berbicara mengenai JP Ansor Muslim, pastinya berbicara tentang akhlak ya, bagaimana untuk akhlak itu mulia. Dan lagi disampaikan juga katanya tadi tagline-nya Pancasila Jaya,
NKRI harga mati. Berarti itu kategorinya cinta tanah air, bela negara gitu. Nah, ini bagaimana sih JP Ansor sendiri berperan untuk bisa membentuk karakter yang tadi tangguh, kemudian juga mempunyai akhlak yang mulia pastinya, dan cinta tanah air. Jadi Ansor itu ada beberapa guyonan-guyonan menyampaikan Ansor itu anak surga. Amin. Ansor anak surga. Ya kan? Jadi karena memang Ansor anak surga, maka di situ tanggung jawab dan juga nilai yang dibawa oleh Ansor ini menunjukkan bahwa Ansor ini sebuah kelompok kepemudaan yang nantinya ini menjadi wadah bagaimana para pemuda yang tergabung di dalamnya itu juga berkarakter apa yang telah digariskan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama maupun Gerakan Muda Ansor. Salah satunya adalah punya karakteristik keislaman. Tentu bicara keislaman dan sebagainya di era yang semakin tidak pastian dan lain sebagainya seperti era sekarang, wujud bagaimana Ansor ini berperan di dalam segmentasi kepemudaan, kegiatan-kegiatan keagamaan, keislaman yang hari ini dijalankan oleh sahabat-sahabat Ansor ini tidak akan lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan keteladanan, keislaman dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat yang ada di Gerakan Muda Ansor tingkat ranting. Jadi ini saya ulas sedikit. Ansor itu di Kabupaten Brebes anggotanya 10.176 sekian orang. 10.000 banyak ya. Kemudian kita punya 17 kepengurusan di kecamatan. Kemudian kita punya 303 pimpinan ranting yang tersebar di desa. Kalau desa kan basicnya kelurahan ataupun desa kelurahan itu ada 297 lah ya. Tapi kita kan di pedukuhan, kita pun ada beberapa pedukuhan yang memang di situ terpenuh ranting. Nah, dari 303 ataupun 17 pengurus kecamatan maupun yang kami yang ada di Kabupaten Brebes itu setiap bulan 2 bulan sekali 2 kali dalam 1 bulan, ada yang 1 bulan sekali. Itu rutinitas kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan wadah ataupun mengumpulkan sahabat-sahabat yang hari ini bergelut di bidang keislaman kepemudaan ini. Kita rutinkan pertemuannya, namanya pertemuan rutin Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Nah, ini wadah tidak hanya sekedar pertemuan, tapi saya kira ada hal yang bisa dijadikan sebagai toladan. Satu, bagaimana kita di dalam pertemuan tersebut ini membaca ataupun melestarikan tradisi dan juga amalia yang hari ini secara konteks keislaman ini menjadi warisan para leluhur kita di wilayah Kabupaten Brebes misalkan. Contoh pembacaan istighosah, maulid, pembacaan manakib, kemudian pembacaan kajian-kajian kitab kuning, kitab klasik ulama-ulama terdahulu yang ada di Jamiah Nahdlatul Ulama maupun yang ada di Indonesia. Kemudian di dalam pertemuan tersebut juga kita menciarkan kepada masyarakat bahwa Ansor ini sebagai bagian daripada Jamiah Nahdlatul Ulama punya tugas untuk bisa memberikan warna kepada khalayak masyarakat. Skupnya yang paling dasar itu di desa, supaya daripada sahabat-sahabat yang tidak join Ansor, nun sewu, kegiatannya kurang bermanfaat, maka kita rekrut, kita ajak mereka untuk ikut Gerakan Pemuda Ansor untuk bisa bersama-sama, satu, ikut kajian-kajian baik yang ada di Gerakan Pemuda Ansor, ikut melestarikan tradisi dan juga amaliyah daripada masyarakat di wilayah Kabupaten Brebes, di desa masing-masing, sekaligus untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik. Nah, jadi kalau saya analogikan Ansor anak surga, kemudian insya Allah Ansor juga kumpulan anak-anak soleh, anak-anak baik, yang insya Allah ke depan itu energi ataupun positif, nilai-nilai positif yang dibawa oleh sahabat-sahabat ini bisa menjadikan semangat agar Kabupaten Brebes ataupun tiap desa ini warnanya warna yang
religi, warna-warna yang agamis, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kita ingin juga memberikan warna bagaimana Kabupaten Brebes ataupun setiap desa ini, apalagi kita melihat sekarang kan subsanom ya, anak-anak muda sekarang. Iya, di era global. Kalau gaulnya salah ini bisa ikut tawuran dan sebagainya. Saya kira pastikanlah kita juga sampaikan kepada para orang tua masyarakat, ya ikut join Ansor saja, ikut join Banser saja. Saya kira jadi pemuda yang Islami, pemuda yang berkarakter patriotik, ya, nasionalisme, dan insya Allah tak akan ada anggota Banser ataupun anggota Ansor yang ikut-ikutan tawuran dan sebagainya. Kira-kira gambarannya seperti itu, Pak. Jadi mungkin itu dalam menciptakan yang tadi Ansor aja udah tekniknya bisa dikepanjangkan dari anak sorga ya Mas Bayo. Terus itu untuk bisa menciptakan anak mulia pasti itu dari kegiatan-kegiatan kayak ada dakwah, membaca kitab-kitab. Dan untuk kegiatan tanah air mungkin kepemudaan ini bisa mengikuti misalnya upacara bendera begitu ya. Oke, selain mungkin ada kegiatan selain untuk menciptakan tanah air, selain upacara bendera itu ada hal lain nggak dari JP Ansor sendiri, misalnya apa gitu Pak? Ya. Jadi karena Ansor itu lahir dari mandat ataupun peristiwa kesejarahan Indonesia merdeka, maka nilai-nilai patriotik daripada sahabat-sahabat Ansor ini dalam kehidupan sehari-hari pasti akan selalu kelihatan terwujud dalam kegiatan maupun karakteristiknya. Jadi sahabat-sahabat yang hari ini ikut Ansor maupun Banser dan sebagainya ataupun Rijalul Ansor, saya jamin sahabat-sahabat ini pasti punya jiwa nasionalisme, jiwa patriotik. Karena apa yang diajarkan oleh para alim ulama, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama maupun ulama-ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama ini sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan daripada pendiri bangsa. Jadi selaras ya, selaras. Dan Ansor ini dan juga Jamiah Nahdlatul Ulama memperkuat apa yang menjadi keinginan daripada skup bangsa secara nasional. Nah, artinya keinginan bangsa kemudian untuk mewujudkan pembangunan nasional dan sebagainya. Ansor ada di situ dan dari masa ke masa Ansor terlibat dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Tentu ketika berbicara urusan patriotik, ya urusan nasionalisme, saya kira sahabat-sahabat Ansor ini di dalam benak batinnya ataupun di dalam jiwanya saja, ini sahabat-sahabat ini tertancap bagaimana negara ini akan selalu eksis, tidak ada terjadinya kekacauan, maraknya intoleransi enggak, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme. Ya itu paham radikalisme. Paham radikalisme, hal-hal yang berkaitan dengan ekstremisme. Ya mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin nama Ansor Banser itu tenar karena sebagai organisasi yang sangat menentang kaitannya dengan radikalisme. Tapi di era sekarang kayaknya situasi kondisi nasional sudah berbeda ya. Maka itu kita yang sering sampaikan kepada anggota, kepada halayak juga, kalau bicara Ansor tidak akan terlepas daripada urusan nasionalisme. Pemuda yang Islami, pemuda yang inovatif, juga pemuda yang punya jiwa karakter untuk bisa bersama masyarakat, jiwa-jiwa kerakyatan. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin kalau kita berbicara lagi bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kan kalau Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia, orang luar pun tahu ya, bahkan mengadakan studi kok bisa sih berbeda-beda tapi tetap toleransi, tetap ada rasa gotong royong dan keadilan. Itu kan Pancasila itu sendiri. Mungkin dengan dari JP Ansor juga mungkin pendengar Singosari FM sering lihat untuk beberapa tahun ini ya, bahwa dari organisasi kepemudaan JP Ansor juga turut mengamankan misalnya dalam peribadatan dari
umat beragama yang lain, misalnya pengamanan gereja gitu ya, sering mungkin terlihat ya gitu kalau memang masyarakat Brebes nih khususnya mengamati gitu ya, turut mengamankan juga di peribadatan agama lain seperti perayaan Natal gitu ya dalam peribadatan gereja gitu, mungkin seperti itu ya. Juga ya, yang itu juga pesan ya, pesan itu lebih kepada pesan pada masyarakat bahwa Islam ya ramah, bukan Islam yang marah-marah, enggak. Islam ramah. Tapi konteks toleransi yang kita sampaikan ini juga tidak sekonyong-konyong. Artinya tidak sekonyong-konyong itu bahwa ketika kita dimintai oleh pihak pemerintah atau pihak aparat untuk ikut serta berperan di dalam membangun ataupun melindungi tempat peribadatan yang lain, ini atas dasar permintaan, bukan sekonyong-konyong tidak ada permintaan kita langsung, enggak. Kemudian hal-hal yang menjadi SOP sahabat-sahabat pun ada, tidak sekena-kenane bahasa wong Brebes karpet dewek, enggak. Ada hal-hal yang memang tetap kita jadikan pedoman di dalam menjaga sahabat-sahabat ataupun teman-teman yang lain dalam beribadat. Tapi kita pastikan bahwa kita ingin juga memastikan bahwa kita sebagai mayoritas, kita sebagai mayoritas yang Muslim pun sama memberikan perlindungan kepada yang minoritas yang dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh aturan bahwa mereka pun punya hak untuk bisa melaksanakan sebagai warga negara Indonesia, ibadah dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Ya sudah diajarkan oleh dulu kan di awal reformasi itu ya, kita diperintah langsung oleh pimpinan kita atas arahan Ketua Umum PBNU saat itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, untuk bisa memastikan bahwa umat agama minoritas yang lain juga bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman gitu. Yang mayoritas sembahyang aman ya, kita juga pastikan. Tapi prosedurnya sesuai dengan regulasi perundang-undangan. Ya, selain implementasi juga mungkin hal ini perlu disampaikan karena memang tidak sekonyong-konyong itu atas permintaan pemerintah ya pastinya turut beraktif karena ini organisasi kebudayaan. Yang pastinya sih salah satu hal yang menjadi dasar adalah ya itulah bentuk dari implementasi Pancasila dari GP Ansor ya, GP Ansor untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila terutama di kalangan pemuda gitu ya, menciptakan adanya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, gotong royong, toleransi dan juga keadilan ya, dan itu bentuk juga satu pencerminan juga bela negara atau tanah air. Saya cinta tanah air ya. Jadi Mas Bayu untuk GP Ansor sendiri memang organisasi kepemudaan yang pastinya di bawah Nahdlatul Ulama ya, yang tadi disampaikan Mas Bayu juga bergerak di bidang keagamaan juga, sosial dan juga kebangsaan. Tapi yang jelas GP Ansor tadi setelah kita dengarkan bersama ya masyarakat Brebes tak hanya bergerak di bidang agama gitu ya Mas ya. Karena juga GP Ansor sendiri bisa dikatakan itu kayak pendengar sebagai garda terdepan dalam menjaga NKRI dan tentunya Pancasila dari berbagai ancaman tadi, ancaman dari radikalisme itu sendiri ya Mas Bayu, lalu juga disampaikan Mas Bayu juga intoleransi maupun juga perpecahan. Yang pastinya organisasi kepemudaan yang membina pemuda ini agar selalu berjiwa nasionalisme dan cinta damai begitu. Ya Mas Bayu, ini sudah ada yang bertanya, kita respon saja. Dari Jalal di Brebes, apa yang membedakan GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan dan yang lainnya? Maksudnya mungkin GP Ansor itu kan sebagai organisasi kepemudaan yang berbeda dengan organisasi lainnya itu apa gitu lainnya. Kemudian pertanyaan masih yang ditanyakan Jalal, bagaimana sih ada syarat nggak untuk menjadi keikutsertaan untuk menjadi ya bisa dibilang kaderisasi GP Ansor? Persyaratannya apa saja begitu? Terima kasih. Oke, matur nuwun. Yang pertama, saya kira yang menjadi pembeda satu dari latar belakang ya, ataupun dari semangat berdirinya Gerakan Pemuda Ansor dibandingkan dengan organisasi yang lain, bahwa Ansor ini punya tanggung jawab urusan watoniyah dan juga urusan diniyah.
Artinya tanggung jawab urusan kebangsaan dan juga tanggung jawab urusan agama. Nah, ketika berbicara tanggung jawab agama dan juga bangsa, maka itu juga melekat kepada seluruh kader anggota Gerakan Pemuda Ansor yang sudah bergabung maupun yang mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan kaderisasi kepemimpinan di Gerakan Pemuda Ansor, yang tentu itu kita tanamkan di dalam kegiatan maupun di dalam keseharian sahabat-sahabat dalam melaksanakan tugas-tugas keorganisasian. Jadi semangat keislaman dan juga semangat kebangsaan. Nah, yang menjadi pembeda adalah kita itu dibangun atas dua hal, dohir ya, ataupun secara wujud, secara badaniah dan batin, ataupun secara lahir dan batin. Nah, ini yang menjadi pembeda. Jadi ketika mungkin organisasi yang lain upaya untuk tetap mendekatkan sisi emosional sahabat-sahabat, ataupun upaya untuk memelihara, melestarikan militansi anggota dan kader itu melalui kegiatan-kegiatan ruhaniyah yang kita kemas di dalam kegiatan majelis zikir dan sholawat. Nah, mungkin ini pembeda mungkin daripada organisasi yang lain, yang kepemudaan yang lain. Kita ada karena kita ini semangatnya semangat kesejaraan. Sejak awal berdiri kita punya dua tanggung jawab, kebangsaan dan juga tanggung jawab keagamaan. Maka itu yang akhirnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan keorganisasian. Dalam prakteknya kita pun memelihara kader untuk tetap memastikan sahabat-sahabat masih dalam track itu melalui kegiatan yang bersifat lahir dan juga kegiatan bersifat batin. Itu yang menjadi pembeda. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan syarat ya. Karena kita organisasi kepemudaan, maka usia, tentu usia. Ya. Di kepengurusan sekarang itu kita batasi usia 20 sampai dengan 45. Jadi karena ini sesuai dengan aturan di regulasi kita di PDPRT kita bahwa keanggotaan 20 sampai dengan 45. Jadi yang mau ikut Ansor dan Panser ya usianya harus sesuai. Kalaupun usianya lebih kemudian masih pengen ikut, enggak apa-apa. Kita masih akomodir, ada klausul yang namanya anggota biasa dan luar biasa. Itu juga kita tetap cover. Tapi itu nanti juga untuk mengikuti pengkaderan juga nggak bisa ya, ikut kegiatan menjadi pemimpin juga nggak bisa. Jadi ada batasan-batasan itu kira-kira. Jadi syaratnya itu satu umur, kemudian prosedural yang lain harus direkomendasikan oleh pimpinan ranting setempat yang ada di domisili sahabat-sahabat. Misalkan rumahnya di Pasar Batang, maka harus ada rekomendasi dulu untuk ikut kaderisasi. Untuk yang lain saya kira hanya itulah. Yang lain sama normatif lah. Pendidikan nggak ada. Kita di aturan kita nggak ada. Jadi pimpinan pun nggak ada pendidikan. Baik. Ya, pukul 10 kita untuk bisa bersiap diri untuk bisa mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diberitahukan pada warga masyarakat Kabupaten Brebes bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air, pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon berdiri dan menghentikan seluruh aktivitas. Siap. Ini
juga PC GP Ansor juga Kabupaten Brebes mendukung sepenuhnya ya atas kegiatan untuk memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dimana setiap hari kerja ini dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Brebes. Oke, begitu. Bisa dilihat mungkin ya pamflet atau flyernya di ada ya sosial medianya. Apa ini nama sosial medianya? PC GP Ansor Brebes. PC GP Ansor Brebes. Dan mungkin itu juga akan menjawab apapun ya yang mungkin dipertanyakan Mas Jalal atau juga masyarakat Brebes lainnya mengenai hal-hal yang menjadi kegiatan GP Ansor atau juga kaderisasi begitu. Nah, berbicara mungkin tentang kaderisasi, pastinya ada beberapa kegiatan ya mungkin dari PC GP Ansor untuk Kabupaten Brebes ini kegiatan untuk di tahun 2025 apa saja nih, mungkin dari kegiatan sosial atau juga aksi kegiatan nyata yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya untuk kepemudaannya ini, Mas Bayu. Oke. Jadi untuk bicara kegiatan kaderisasi ya, ini kan hal-hal yang lumrah di dalam sebuah organisasi. Tapi saya kira kaderisasi di Gerakan Muda Ansor itu saya anggap paling komplit, paling sempurna. Artinya bahwa seseorang yang ikut Gerakan Pemuda Ansor itu dipastikan ikut proses dari hulu sampai dengan hilir. Artinya dari awal sampai dengan akhir. Jadi kaderisasi itu tidak hanya sekedar ikut kegiatan kaderisasi 1, 2, 3 hari selesai, kemudian selesai sudah dadah. Enggak. Di Gerakan Pemuda Ansor itu mereka betul-betul kita catat, kita inventarisir backgroundnya seperti apa, latar belakangnya, sampai dengan pendidikan seperti apa, sampai dengan hal-hal yang menjadi keterampilan mereka itu seperti apa. Kemudian nanti diikutkan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Jadi ada penerimaan dulu, penerimaan sebagai anggota, kemudian ada pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu 2-3 hari sesuai dengan juklak ya, misalkan PKD 2 hari, pendidikan Panser 3 hari, di Rosaula 2 hari dan seterusnya. Di dalam pendidikan pelatihan selesai itu kita los enggak? Kita masih jadikan satu ikatan ya. Bagaimana sahabat-sahabat ini merasa diberdayakan karena kita punya formulasi di dalam pengembangan kader. Nah, salah satunya digabungkan di dalam komunitas-komunitas yang sesuai dengan basicnya, sesuai dengan profesinya. Kemudian sampai dengan sahabat-sahabat nanti mendapatkan penugasan-penugasan sampai dengan sahabat-sahabat para peserta ini mendapatkan ilmu-ilmu non formal yang kita anggap ini sebagai pengkaderan non formal, diposisikan di dalam kepanitiaan, misalkan diposisikan mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan kader dan lain sebagainya, pelatihan soft skill, life skill ada sampai dengan nanti sahabat-sahabat ini selesai melaksanakan kegiatan di endingnya mendapatkan promosi distribusi kader. Nah, distribusi kader ini tadi karena kita sudah melihat posisi mereka itu basicnya apa, perkhidmatannya seperti apa. Apapun nanti yang ada di masyarakat, apapun nanti kebutuhan yang ada di kabupaten, entah itu menjadi perangkat desa, kepala desa, tokoh-tokoh politik, pekerja-pekerja sosial, posisi-posisi strategis yang lain. Nah, kita bisa ambil, kita lihat kebutuhan kadernya, basicnya apa, kemudian melihat kondisi masyarakat yang bisa nanti didistribusikan kader-kader Gerakan Pemuda Ansor. Nah, jadi endingnya seperti itu di pengkaderan Gerakan Pemuda Ansor. Nah, di dalam pengkaderan Gerakan Pemuda Ansor juga saya kira tidak hanya berbicara sahabat-sahabat ini bisa berdayakan saja, tapi lebih dari itu sahabat-sahabat ini bisa kita distribusikan, bisa kita berdayakan potensinya sampai dengan nanti manakala sahabat-sahabat ini punya keahlian, keterampilan di bidang-bidang yang lain, maka kita bisa salurkan ke tempat-tempat yang memang menjadi kebutuhan oleh masyarakat. Karena memang di Ansor dan Panser itu adalah wilayah perkhidmatan. Artinya wilayah perkhidmatan itu wilayah pengabdian, perjuangan. Jadi siapapun yang jadi Ansor dan Panser pasti akan tertancap di dalam dirinya itu siap terjun di masyarakat.
upaya kegiatan bakti sosial, upaya kegiatan yang lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sampai urusan ini, Mbak, ya kadang ada yang heroik ya, heroik juga tak ada, lucu juga ada lah. Contoh gini, jadi ada setiap momen itu, misalkan Lebaran ya, itu di beberapa desa karena rawan tawuran. Contoh di beberapa desa Wanasari lah, saya sering menemui titik daerah yang itu pemuda ataupun masyarakat kalau dipanggilin hansip nggak takut, tapi kalau dipanggilin banser ataupun ngono banser pedih, Mbak, ya, takut ya. Jadi upaya untuk menjaga ketertiban lingkungan sampai urusan nun sewu, perkara-perkara yang hari ini yang ada di keseharian masyarakat. Contoh anak tawon pespa ya, anak ulah ataupun kebakaran sekalipun yang dipanggil banser. Bukan ya, karena mungkin mereka yang sering bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, banjir dan sebagainya. Pasti sahabat-sahabat banser yang ada di tingkatan desa-desa yang selalu menjadi corong untuk bisa jadi promotor lah pergerakan kemanusiaan sampai dengan urusan-urusan yang lain misalkan. Maka kita itu juga bergerak di bidang sosial, bakti sosial, bersih-bersih masjid, bersih-bersih makam, bersih-bersih got, selokan dan sebagainya. Itu seringlah menjadi makanan sehari sahabat-sahabat banser. Maka ketika ansor dan banser, ketika jadi ansor dan banser, maka all time ya, 24 jam siap dipanggil dirinya dibutuhkan oleh masyarakat dan siap terjun untuk masyarakat. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, terima kasih atas like-nya nih di Facebook Singosari. Rujo Arifin, oke, akun Facebook Rujo Arifin. Ya, jadi yang pastinya sih tadi di penjelasan Mas Bayu ini, yang pastinya JP Ansor ini memang dalam hal kepemudaan ini, dalam hal merawat bangsa itu ada ilmunya, kemudian juga ada yang pastinya akhlak ya, ada beberapa kegiatan atau aksi nyata yang memang dinyatakan GP Ansor ini benar-benar ya mencerminkan cinta tanah air ya, aksi nyatanya dalam berbagai kegiatan sosial begitu. Tapi sayang banget nih Mas Bayu, kita tidak terasa ada perjumpaan juga, ada perpisahan pastinya, tapi mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya Mas Bayu ya, memberikan suatu informasi yang mengedukasi masyarakat Brebes dalam hal organisasi kepemudaan, dalam hal ini khususnya GP Ansor PC Kabupaten Brebes begitu ya, dalam apa saja yang mungkin memang harus kita ketahui sebagai masyarakat Brebes supaya lebih mengenal ya tadi satu organisasi kepemudaan khususnya GP Ansor itu sendiri. Baik, closing statement, pesan singkat yang mungkin bisa disampaikan untuk semua pemuda Indonesia, khususnya pemuda Kabupaten Brebes. Silakan Mas Bayu sebagai Ketua PCGP Ansor Brebes. Ansor itu ibarat lautan. Ansor itu ibarat lautan. Artinya kita itu tidak jarang menerima siapapun ataupun kader-kader yang berlatar belakang multi background ya. Jadi semua dari manapun penjuru itu join Ansor banyak. Dan siapapun boleh ikut gabung gerakan muda Ansor. Bahwa ibarat lautan, maka ketika nanti sudah join gerakan muda Ansor, akan kita pola, akan kita maksimalkan, berdayakan sahabat-sahabat ikut gabung dengan gerakan muda Ansor dengan hal-hal yang memang satu, untuk kontribusi terhadap masyarakat. Yang kedua, kontribusi terhadap bangsa, terhadap Nahdlatul Ulama, organisasi, dan juga kontribusi terhadap agama. Tentu ini mungkin yang menjadi pembeda dengan organisasi yang lain. Jadi ketika ikut gerakan pemuda Ansor itu, maka kita siap untuk bisa berkontribusi penuh bagi keberlangsungan. Tidak hanya untuk skup yang paling terbatas kaitan dengan organisasi kita sendiri, tapi skup yang lebih luas untuk ikut membangun daerah
khususnya membangun Kabupaten Brebes. Jadi hal-hal yang memang baik yang menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten Brebes kita siap support ya. Kita pun tidak merem manakala hal-hal yang juga tidak sesuai ya dengan kebijakan pemerintah, kita juga siap memberikan masukan. Tapi yang jelas gennya Ansor, gennya Banser itu siap berkontribusi, berkorban, berjuang untuk masyarakat Kabupaten Brebes, untuk agama dan juga bangsa dan negara. Kiranya itu Mbak Rara dan juga kru dari Singosari FM. Matur nuwun. Nggih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Singosari FM, terima kasih juga atas kebersamaan Anda dan terima kasih juga atas kedatangan Mas Bayu ya, yang sudah memberikan informasi dan edukasi kepada kita semua dan seluruh masyarakat Kabupaten Brebes untuk bisa mengenal GP Ansor seperti apa, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Bayu sekali lagi selaku ketua dari PC GP Ansor Kabupaten Brebes bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pastinya untuk anak muda, Pancasila itu merupakan jalan hidup yang menuntun agar kita tetap toleran dan hidup saling bisa menghargai, menghormati dan bergotong royong. Ya, dan tidak hanya untuk dihafalkan saja atau di sekedar peringatan saja setiap tahunnya atau setiap bulannya, yang pastinya harus dinyatakan dalam suatu aksi nyata atau tindakan. Saya Rara Elsro pamit undur diri. Terima kasih. Ada yel-yelnya, Mbak? Oh, ada Pancasila. Iya. Oh, boleh kita untuk gitu closing statement boleh. Mari kita bersama untuk Yagel dari GP Ansor. Ya, GP Ansor itu sering kita dengungkan lah ya. Jadi siapa kita? Ansor NU. Nah, kemudian Pancasila Jaya, NKRI harga mati. Ya, Aswaja akidah kita, Nusantara milik kita. Ansor masa depan bisa, bersama NU kita berkah. Nah, Oke, begitu terakhirnya dari GP Ansor ya, itu ya. Baik, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 103.9